Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang tasbih kayu galeh asem kemis, saudaraku. Mungkin banyak saudara kita juga yang di Pati, Jawa Tengah itu sudah paham tentang kayu galeh asem kemis, karena kayu galeh asem kemis itu adanya di petilasan Syekh Jangkung, saudaraku. Dan ini ada tasbihnya, saudaraku, dan tasbih ini itu pesanan dari sahabat sekaligus yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, saudaraku. Ini tadi siang itu baru selesai saya rakit, saudaraku. Seperti ini, saudaraku, tasbihnya. Yang jelas, saudaraku, ya, itu dulu pernah saya buatkan edukasinya tentang tasbih kayu galeh asem kemis. Tuahnya itu sangat luar biasa dan sudah bahasanya itu sejajar sama lulang landoh yang asli ori, saudaraku. Yang penting kayu galeh asem kemisnya itu asli ori, saudaraku, dari petilasan Syekh Jangkung itu sendiri. Dan ini, saudaraku, kalau ditanya soal keasliannya, saya jamin 1000% kayu galeh asem kemis, saudaraku. Seperti itu. Dan ini, saudaraku, ya, kebetulan itu saya kombinasi dengan rajanya Badar, rajanya besi, saudaraku. Ini ada 4 biji, dan ini juga saya kombinasi dengan besi kuning, saudaraku. Ini kebetulan saya masih ada simpanan tasbih besi kuning. Dulunya itu memang kurang, saudaraku. Jadi akhirnya saya pakai buat ngombinasi beberapa tasbih pamungkas saya. Dan kebetulan, saudaraku, ini ada batasannya itu ada 2, saudaraku, ya, batasannya di sini. Yang ini itu Badar Katup, saudaraku. Badar Katup itu warnanya hitam legam. Ini. Di samping itu Badar Katup itu juga batunya nempel magnet, nempel jarum, saudaraku. Kenapa kok saya kasih batasan yang ini? Di samping bisa dipakai buat media sarana keselamatan itu, biar bisa juga dipakai buat terapi kesehatan, saudaraku. Jadi tasbih ini memang sengaja saya rancang secara khusus. Pertama, ya, biar bisa dipakai buat zikir, dan biar bisa dipakai buat keselamatan itu tadi, bisa juga dipakai buat terapi kesehatan. Jadi tasbih ini itu sangat luar biasa, saudaraku. Ya, itu tadi, saudaraku, karena pesanan dari sahabat sekaligus yang saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri. Jadi makanya saya rancangkan tasbih yang sangat bagus sekali, saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau ditanya soal edukasi tentang kayu galeh asem kemis, itu sudah ada, saudaraku, edukasinya secara lengkap. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan itu tadi, ada murid saya dari Jepara tanya, "Gus, apakah batu yang kayak angka 8, seperti angka 8 itu apakah bagus?" Ini, saudaraku, kurang lebihnya. Kebetulan saya ada, ya, seperti ini. Ini muntah besi Malopati, saudaraku. Ada juga itu yang Badar Biselonata, ada juga yang seperti angka 8 seperti ini. Ada juga itu yang rajanya Badar, rajanya besi, saudaraku.
Namun kalau rajanya badar, rajanya besi memang sangat langka sekali saudaraku, karena saya juga punya itu cuma beberapa. Namun kalau yang muntah besi seperti ini saudaraku ya, seperti angka 8 seperti ini, dulu saya sempat punya banyak saudaraku dulu itu. Namun waktu itu saya bikin batasan tasbih saudaraku, karena ini kan apa ya saudaraku ya, seperti batasan tasbih sebenarnya sih. Dan kalau di Sulawesi saudaraku yang seperti ini itu memang dipakai buat ageman saudaraku, dan banyak diburu kolektor-kolektor muntah besi di daerah Sulawesi itu sendiri saudaraku. Karena apa? Karena simbolnya angka 8 itu kan simbol kemapanan sih sebenarnya saudaraku. Makanya itu banyak diburu saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi itu sendiri. Namun sebenarnya saudaraku, kalau kepengen yang benar-benar bagus itu yang seperti angka 8 seperti ini saudaraku ya, kalau dari bahan muntah besi atau badar besi lonata itu cari yang nempel jarum saudaraku. Karena kalau nempel jarum itu barangnya lebih langka, dan yang jelas bagus saudaraku tuahnya ya, karena langka itu yang pertama tuah bawaannya juga sangat luar biasa. Namun kalau badar pulsani, rajanya badar, rajanya besi itu memang tidak mau menempel magnet, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Yang jelas bagus saudaraku. Kalau ada di antara saudaraku sekalian yang punya muntah besi Malopati atau badar besi lonata yang angka 8, disimpan baik-baik saudaraku ya, dirawat saja. Yang penting yang harus dipastikan itu barangnya aktif dulu saudaraku, biar tuahnya bisa digunakan atau dimanfaatkan buat pemiliknya. Jadi biar bahasanya lebih bagus, kurang lebihnya seperti itu, bermanfaat buat pemiliknya itu tadi, seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita kemarin itu, saya akan mengunggah rajanya badar, rajanya besi saudaraku. Itu langsung termaharkan saudaraku. Itu koleksi saya itu kebetulan ada saudara kita yang dari Blora saudaraku ya, itu kebetulan beliaunya merantau di Kalimantan. Akhirnya kepengen pegangan atau andalan yang memang bahasanya itu istimewa lah, yang bahasanya itu lebih mumpuni ya. Akhirnya itu saudaraku, rajanya badar, rajanya besi koleksi saya itu langsung termaharkan saudaraku. Makanya kemarin saya itu kan bilang benda-benda bagus itu biasanya nggak lama saudaraku, kalau saya unggah itu langsung termaharkan, kurang lebihnya seperti itu. Dan rajanya badar, rajanya besi yang seperti ini juga saudaraku, ini koleksi saya saudaraku, andalan pamungkas. Ini bagus juga karena rajanya badar, rajanya besi itu dikurung juga saudaraku, yang seperti ini saudaraku. Itu yang jelas istimewa, ini andalan saudaraku. Ini tadi saya ambil juga di almari. Dan yang seperti ini saudaraku ya, badar besi Malopati atau badar besi lonata saudaraku, muntah besi Malopati dan badar besi lonata itu yang bagus itu tadi cirinya saudaraku. Kalau bisa ya dikoleksi saudaraku, karena barangnya juga sangat langka. Apalagi kalau rajanya badar, rajanya besi itu banyak diburu kolektor-kolektor benda bertuah, karena tuahnya sangat luar biasa sekali. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.